Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, pada subuh hari ini, kita bisa melaksanakan wazifah atau mafruḍah, sesuatu yang difardukan kepada kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita rangkaikan dengan taklim ya, sampai nanti syuruk insyaallah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah ini menjadikan Allah menyempurnakan kebahagiaan kita, menyempurnakan ketebalan iman kita, menyempurnakan anugerah dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita menjadi min ibadihis sholihin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga dengan sholawat yang kita haturkan kepada Nabi itu menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat. Memang kalau kita melihat di antara fadilatus sholawat, fadilahnya sholawat itu adalah ma'rifatu an-nabi, mengenal Nabi. Kalau kita melihat Nabi Muhammad itu Masya Allah, hidupnya yang enak itu tidak lama. Di antara 60 tahun itu dikatakan hidupnya yang enak, yang nyaman itu hanya 10 tahun ya. Kita mengenang Rasulullah kecil, dalam usia 6 bulan dalam kandungan ayahnya sudah tiada, lahir dalam kondisi yatim dan kondisi fakir. Kemudian kita mengenang masih kecil Rasulullah ketika habis lahir, ibunya tidak punya pembantu, tidak punya logistik. Yang ngasih logistik adalah Abu Jahal. Kalau kita kan beruntung lahir, dibacakan barzanji, ada makan makanan yang enak. Kalau Rasulullah tidak seperti itu. Di surat Tabat Yada itu kalau dibaca panjang itu kan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab itu. Abu Lahab itu donatur pertamanya Nabi. Suwaibah al-Aslamiyah itu budaknya Abu Bakar, budaknya Abu Lahab yang kemudian menyusui Nabi pertama setelah ibunya, itu namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, Ustadz jangan cerita yang sedih-sedih. Enggak sedih-sedih. Ya, nanti kita akan ambil istimbatnya. Nabi Muhammad itu kayak begitu. Kan Allah Maha Mampu kan? Istilahnya itu Al-Qabid, Al-Basit, Ar-Razik. Allah itu Al-Qabid yang maha menahan rizki, Al-Basit yang meluaskan rizki, Ar-Razik yang maha memberikan rizki itu sendiri. Kalau memang seandainya Rasulullah itu dikehendaki oleh Allah longgar dalam ekonomi, mungkin kisahnya seperti Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai kemudian diasuh oleh Fir'aun. Nah, itu ya kan, diasuh oleh Fir'aun, diasuh oleh Asia, istrinya Fir'aun. Hidupnya enak selama 30 tahun. Tapi kenyataannya Rasulullah tidak begitu. Kita mengenang sedikit ya. Jadi saat Rasulullah itu kecil, sesuai dengan riwayat, beliau diasuh oleh Suwaibah dan diasuh oleh ibunya. Sampai usianya menjelang 1 tahun, barulah beliau itu disusukan kepada Halimatus Sa'diyah dalam hadonahnya. Kan ada namanya hadonah. Itu kalau gontor itu punya paut namanya hadonah. Hadonah itu Darussalam gitu. Jadi hadonah itu artinya paut. Paut yang pertama kali itu ya Rasulullah, pendidikan anak usia dini itu hadonah.
Rasulullah dididik oleh Halimah As-Sa'diyah, sekaligus disusui di situ sampai usianya 4 tahun. Nah ternyata umminya meninggal juga, Masya Allah. Setelah meninggal jadi yatim piatu, diasuh oleh kakeknya 2 tahun. Kemudian ikut omnya. Ya kita kalau membayangkan begitu itu, jadi kesusahan hati kita di hari ini itu tidak terlalu penting. Fakirnya kita hari ini, masalah yang besar kita hadapi hari ini, itu kalau sholawatnya 1 kali, tapi rasanya bisa merasuk ke dalam jiwa kita, kata-kata atau kalimat Sallallahu ala Muhammad itu kayak luntur, gitu. Jadi kayak susah-susah hati kita itu bisa dinetralisir. Nah, ini aliran kebatinan, ini aliran kebatinan lagi. Ilmiah ini, wah Masya Allah. Bilang Ustadz Ali ini aliran kebatinan. Kebatinan apa? Enggak ada. Ilmiah. Ya. Dah, kita lanjutkan. Mengenang Rasulullah. Usia 12 tahun dalam riwayat itu pergi ke Syam yang pertama kali. Saat di Syam bertemu dengan pendeta Bakhiro. Bakhiro itu menunggu Rasulullah, Masya Allah, sampai beliau itu mengeluarkan statement kan, Nabi, saya kayaknya kalau nunggu engkau diangkat jadi Rasul itu tidak sempat. Tapi seandainya engkau itu menjadi Rasul dan saya masih hidup, saya adalah orang pertama yang beriman kepadamu. Sayangnya Bakhiro wafat sebelum Rasulullah usianya 40, belum jadi Rasul, belum diangkat menjadi Rasul, belum diangkat menjadi utusan. Ini Masya Allah. Ini kalau baca-baca begini ini sebenarnya hiburan yang paling enak. Ya, dimana setelah seharian kita bekerja keras, berikhtiar, mencari rizki, memenuhi kebutuhan keluarga dan yang lain-lain, itu kalau ngaji jadi enak. Ya, jadi ngaji begini ini jadi enak. Nah, tapi ya itu tadi kan, memang alhaakumut takatsuru. Alhaakum akan melalaikan engkau at-takatsuru. At-takatsuru dari kata-kata kasuro artinya terlalu mengurusi banyak hal. Ngurusi banyak harta yang melalaikan kita, ngurusi banyak urusan yang sifat urusannya itu bukan ukhrawi, bukan akhirat, juga membuat kita lelah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nanti itu menziarahi kuburan. Diziarahi atau menziarahi. Jadi kalau orang itu mau sadar, kalau kita ngaji Ihya itu, Al-Ghazali itu ditanya, obat paling manjur ketika seseorang itu menghadapi kegelisahan itu apa? Ziaratul kubur, ziarah kubur. Kalau kamu menghadapi kesulitan yang paling parah, yang paling berat, seandainya istilahnya sudah mau bunuh diri, pergi ke kuburan. Tidak ada orang dari zaman Nabi Adam sampai hari ini yang ada di kuburan itu kecuali pengen hidup. Lah kamu hidup kok pengen mati? Iya, itu bahasanya beliau. Ya cocok ya silahkan, tidak cocok ya tidak apa-apa. Tapi kan logis. Nah, bilang lagi Al-Ghazali aliran kebatinan lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, itu ilmiah. Al-mulaimul uqul. Ya, kaidah Islam sendiri yang begitu. Ad-dinu al-haqqu al-khalidu al-mulaimul uqul. Islam itu ad-dinu agama, al-haqqu yang hak, al-khalidu yang abadi. Tidak akan ada tahrif, tidak akan ada tabdil, tidak akan ada perubahan ila yaumil qiyamah. Al-mulaimul uqul yang masuk akal. Tapi ya yang penting ya mau taklilun, ya mau tatadabbarun. Nah kadang-kadang kalau kita itu bahas dunia itu kan 4 jam, 5 jam ngobrol kuat. Nah kalau Ustadz Ali ngaji baru naik 5 menit langsung tumbang. Nah itu memang ya tidak apa-apa, saya tahu dalilnya jadi aman saja. Ya. Bermajelis taklim kan mungkin diantara jamaah masih ingat. Bermajelis taklim itu kaifiyatul jamaah itu kan ada 3. Kondisi jamaah itu ada 3. 1, orang yang diberikan fadl oleh Allah, kekuatan oleh Allah, dia bisa memperhatikan dan dia bisa pulang membawa kajian tersebut atau keilmuan tersebut. Yang kedua, setengah kuat dan setengah tidak.
untuk mengikuti kajian. Ya enggak apa-apa. Kenapa? Dia fi raud apa namanya? Fi raud istilahnya apa ya? Dia itu dalam kondisi menerima wahyu. Rasulullah itu menerima wahyu kuat, tapi kadang-kadang ya kepanasan, kadang-kadang ya tumbang, kadang-kadang ya hima, kedinginan, kadang-kadang kepanasan. Ya seperti itu. Ini ngaji tidak selesai-selesai. Nah, itu normal, biasa saja. Nah, yang terakhir ini adalah yang kalau ngaji kemudian tidur. Hadirin, saya tidak akan marah karena itu fadlnya Allah. Ya, jadi kalau punya santri, mau sekali ini ngawur saja, santrinya tidur. Kalau saya ngaji online subuh itu kan sebenarnya kan kalau orang makrifat itu kan tahu, ini dia online kameranya dimatikan di sana itu sebenarnya tidur atau tinggal pergi itu kan katanya orang makrifat, orang kebatinan kan tahu. Ya sebenarnya saya tidak tahu, hanya mengira-ngira. Nah itu diantaranya adalah seandainya seseorang itu ngaji terlalu nyaman kemudian ketiduran, itu dalam rahmatnya Allah. Kenapa? Innahu fi raudhatin min riyadil jannah. Mereka itu berada di dalam naungannya surga, tamannya surga. Kita duduk di bawah pohon aja ngantuk, apalagi di taman surga. Aman kan? Aman. Ya. Jadi hadirin, seandainya di majelis taklim lelah, tidak apa-apa. Jangan sampai lelah terus kemudian tidak berangkat ke majelis taklim. Itu motivasi dari saya. Ustadz, saya bisa hadir tapi tidak paham-paham, tidak apa-apa, karena itu wahyunya Allah ya berat. Ustadz, saya bisa hadir, saya paham, saya bisa bawa pulang semuanya, alhamdulillah, itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, silahkan sambil dipegang mic-nya masing-masing. Iya, kalau saya mic-nya ini, kalau bapak mic-nya silahkan, boleh. Ya, itu tadi ya. Jadi sholawat itu menjadikan kita lebih mengenal Nabi. Nabi Muhammad dalam kondisi normal itu hanya 10 tahun. Kapan? Setelah ba'da tazwijihi bi Khadijah. Setelah pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah. Menikah dengan Sayyidah Khadijah usia 25 tahun, di usia ke-35 tahun beliau sudah banyak uzlah. Kalau dilihat kitabnya itu kan dalam kitab Nurul Yakin yang masyhur kan, dalam kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1 dan akhir dari bab Ad-Daurul Awal itu dijelaskan juga Rasulullah itu ketika usianya sudah lewat 30, mulai bosan melihat tatanan Arab, tatanan orang-orang Quraisy. Nah, orang kok semuanya suka maksiat sekali. Kesana kemari minum khamar, kesana kemari perzinaan, kesana kemari perkelahian. Kalau begitu saya naik saja ke gunung, ke gua apa? Ke gua Hira. Riwayatnya beliau naik ke gua Hira itu bukan sehari dua hari, usbu'an au syahrun, 1 minggu, 1 bulan, istrinya ditinggal, bisnisnya ditinggal. Dalam rangka apa? Tasfiyah, mensucikan diri, memohon petunjuk kepada Allah. Yang ketiga itu untuk isti'adad, untuk mempersiapkan diri menjadi Rasul. Iya, itu penting. Ya, kalau begitu mulai besok saya mau pergi ke Malino, Ustaz. Ngapain? Iya. Ya kalau tasbihnya orang sekarang itu ya di masjid atau fi qa'ri baitihi min thulutsil akhir minal lail. Dia itu kalau sekarang kita guanya ya masjid ini. Orang rajin ke gua tapi tidak rajin ke masjid ya salah. Ya itu namanya tidak masuk akal. Nanti dibilang aliran kebatinan marah-marah. Ya, gua kita itu 2. 1 tempat namanya masjid, 2 itu waktu. Kapan? Malam hari, sepertiga malam yang terakhir. Jadi kholwatnya kita kan kemarin kita belajar 3 kan. Ada kholwat, ada sumtu diam, ada namanya alju, lapar. Nah Rasulullah begitu. 1 minggu turun, ambil bekal,
naik lagi sampai di sana 1 bulan, turun, ambil lagi, begitu. Nah istrinya tidak disentuh Ustadz, ya habis disentuh, nanti habis disentuh balik lagi. Itu. Memang Ustadz sudah lahir waktu itu belum pernah bertanya juga. Nah, pelan-pelan ya seperti itu. Nah, usia 30 sampai 40 itu usia yang membimbangkan kita. Karena Allah menghendaki 40 itu harusnya kita sudah taqarrub, harus dekat dengan Allah. 1 sampai 20 belajar dengan baik, 20 sampai 40 bekerja dengan baik, 40 sampai 60 dekat dengan Allah yang baik. Itu kan kalau kita melihat toh, ya Allah, kajian tentang usia 20 sampai 40 itu kenapa kok bekerja? Kan memang kita ini harus punya 2 strategi. Yang pertama strategi hidup. Kalau bisa ya seperti Rasulullah, seperti para sahabat punya strategi hidup, penghasilan harian. Itu namanya strategi hidup. Nah, terus ada namanya strategi kaya. Strategi kaya itu adalah penghasilan yang dihasilkan bisa bulanan atau tahunan, investasi, saham. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, sudah dilaksanakan oleh Abu Bakar, dilaksanakan juga oleh Utsman bin Affan. Ya harus mikir, itu kan Ustadz penghasilan sedikit habis, banyak juga habis. Ya berarti manajemen keuangannya. Bayangkan kalau kita 40 plus atau 50 plus, posisi fisik sudah tidak terlalu sehat, terus kemudian mau beribadah, kita belum punya tabungan, belum punya aset. Itu ya. Nabi itu membangunnya lama. Tapi kan Nabi dikisahkan tidak punya apa-apa Ustadz. Iya, tapi Nabi tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan pendapatan itu tadi. Udah itu ya, Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadilatil ju' wa zammish shiba'i. Menjelaskan tentang fadilah lapar dan zam itu apa? Apa ya bahasanya? Mencela. Wa zammish shiba'i, dan mencela perut yang kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulu malakutas sama'i man mala'a batnuhu. Qala an-nabiyyu la yadkhulu malakutas sama'i man mala'a batnahu. Ya, ini. Orang yang perutnya kenyang yang pertama, di sini kan ada pujian untuk suka lapar dan celaan untuk yang suka kekenyangan, bukan kekenyangan. Nah, kemarin kita ulang sedikit ya. Lapar itu kapan sih? Ketika merasa lapar itu, ketika terasa lapar, terus kemudian gemetar, terus kemudian merasa sampai rasa tenang. Saat rasa tenang itu ada, kemudian hati tergetar dengan asma Allah. Kalau saya dengan para jamaah paling kan hanya sampai di sini. Kalau sudah lapar, gemetar, makan. Bahkan kadang-kadang baru sampai lapar, makan. Bahkan sebelum lapar, makan. Makanya cepat mati. Ya kan? Yang menyebabkan mati seseorang itu kan rezekinya dihabiskan duluan. Lah kan rezeki makan itu kan kalau sudah lapar, gemetar, terus merasa, oh ya Allah yang memberikan lapar ini Engkau, izinkan saya memakan, nanti makanan yang itu adalah rezeki dari Engkau. Sehingga luqmatan min ta'amin kana fihi dzikrullah. Satu suapan makanan yang masuk ke dalam mulut itu dengan penuh kesadaran dan ada zikir, sebut asma Allah di dalamnya. Allah terima kasih, alhamdulillah. Ya tidak harus begitu ya, tapi ingat gitu loh, yang ngasih makan ini adalah Allah. Lah kalau tidak begitu, ya berarti ya wasyarikhum fil amwali wal aulad itu.
makanmu bareng sama setan. Jadi yang makan bareng dengan setan itu bukan hanya orang yang makannya sambil berdiri, sudah begitu, atau makannya pakai tangan kiri. Termasuk orang yang makan dibarengi setan adalah orang yang makan sebelum lapar. Nah, baru tahu kan? Iya. Iya ya. Ustadz kalau begini caranya, ini warung-warung itu tutup. Ya memang. Iya. Allah itu menciptakan syahwat dan nafsu, itu kan memang indah. Dengan adanya syahwat dan nafsu, alam semesta ini berkembang. Kalau tidak ada syahwat dan nafsu, alam semesta tidak berkembang, nanti juga cepat kiamat. Nah, kalau kiamat Ustadz Ali nganggur, tidak ada jobnya, tidak ada ceramahnya, enggak. ya begitu kan. Ya, bukan kita mensetujui adanya syahwat dan nafsu, tapi syahwat dan nafsu kemarin kita sudah diajarkan kan oleh Al-Ghazali, sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Ya, kalau mulai sekarang kita latihan, bukan masalah badan kita yang besar atau yang kecil, ini masalah makan, latihan pelan-pelan sehari itu ya lapar, sampai terasa agak gemetar, sampai terasa tenang di dalam hati, hatinya tergetar menyebut asma Allah. Mirip kayak orang berpuasa. Dan dia lapar sekali. Puasa itu kan jam 9, jam 10 pagi sudah lapar sekali. Saat lapar sekali lewat jam 12, jam 1 itu gemeter. Apalagi kalau jalan, naik motor, naik mobil, lewat jalur perintis atau urip, di situ banyak penjual kelapa. Wah, sudah. Imronnya itu goyang-goyang. Terus kemudian sore hari menjelang ba'da asar merasa tenang jam 4 itu. Ya Allah, ternyata saya melewati hari ini tanpa makan, tanpa minum, masih hidup. Sholat asar, iktikaf, hidangan disiapkan untuk buka puasa, langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu baru enak. Nih ya, jangan di sini. Ini orang kalau makan sebelum lapar itu diantara bahayanya, salah satunya dia diuji dengan fakir. Ya. Logikanya kalau kita secara ilmiah, ya jelas orang belum lapar makan, rezekinya tidak ada yang disimpan, rezekinya tidak ada yang tinggal. Jadi hidupnya fakir gitu. Tapi kalau makannya di sini, sampai dia benar-benar merasakan lapar karena Allah, dia makan karena Allah, duitnya itu pasti ada sisanya. Berapapun nominal yang Allah anugerahkan. Gajinya 100.000 ya ada sisanya, gajinya 1 juta ya ada sisanya. Yang paling ideal belajar ini ya di pondok, di pesantren. Kalau di rumah tidak bisa, bapak sama mama tidak tega. Itu kalau di pondok kan mau tidak mau agak dipaksa kan. Dipaksa kiainya bangun malam, dipaksa dia berpuasa seperti kemarin kan, dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 itu dipaksa ya gitu. Ya, sekodong dipaksa. Tapi yang masalah itu kalau kiainya tidak puasa. Alasannya dulu ketika jadi santri sudah pernah puasa. Ya itu. Ya, jadi kiainya jadi setan santrinya. Ya, naudzubillah ya. Lapar, gemetar, tenang, hati yang tergetar asma Allah, maka dia akan bisa menyaksikan tentang malakutus samai. Malakutus samai. Malakutus sama itu apa toh? Kerajaan langit, sistem pengaturan Allah tentang alam semesta. Nah, kita ini kan cara kerjanya HP saja tidak tahu, apalagi kerjanya alam semesta. Bagaimana padi itu sistemnya, dia mulai ditanam kemudian tumbuh sampai kepada mulut kita, itu termasuk itu malakutus samawat. Jangan dibilang malakutus samawat itu apa yang dikisahkan orang kalau seorat itu mi'raj itu Ustaz, bisa terbang ke langit, sholat keluar sayapnya. Nah, saya tidak tahu itu ya, dalilnya dari mana saya juga tidak tahu itu.
Bukan masalah saya itu benar atau salah. Yang logis itu ini. Diizinkannya oleh Allah kita memahami alam semesta. Dan alam semesta itu salah satunya adalah anak dan istri kita. Orang yang dia rajin mengatur perutnya dengan lapar, dengan mengingat Allah dan sebagainya, dia akan mengerti bagaimana cara memahami anak dan istrinya, memahami santri-santrinya, memahami jamaah-jamaahnya. Nah, kalau dia sudah bisa paham seperti itu, sistem pengaturan Allah tentang alam semesta sekecil-kecilnya adalah keluarga kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalamnya. Gitu. Kalau orang itu terhalang dari pemahaman, secara otomatis dia terhalang dari kebaikan. Saat dia terhalang dari kebaikan, ya dia tidak menemukan kebahagiaan di keluarganya. Semua kebahagiaan kita berdasarkan materi tadi. Alhaakumut takatsur. Setelah alhaakumut takatsur suratnya apa? Wal asri. Tiba-tiba sudah asar, sudah tua. Setelah itu apa? Wailul likulli humazah. Wah, 3 ayat itu, 3 surat itu ngeri bin ya. Tidak jadilah, saya tidak usah menjelaskan ya. Baca sendiri nanti. Nah, itu sistem ya. Dan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, albisu, berpakaianlah engkau, washrobu, dan minumlah engkau, wakulu, dan makanlah kalian, fi ansofil butuni, di dalam ukuran perut yang aman, yang seimbang. Fa innahu juz'un minan nubuwah, karena akhlak orang yang bisa mengatur perutnya bagian dari akhlak kenabian. Ya itu kan. Kenapa kok penting mengatur lapar? Hadis yang kedua di situ tadi. Ya, ini yang nomor 1 ya. Nomor 1. Nomor 2, dia akan mengatur perut, pakaian. Otomatis kalau perut makanan dan minuman ya, dan pakaian itu adalah bagian dari kenabian, bagian dari akhlak nubuwah. Kalau dibilang akhlak nubuwah, di sini ada sunnah. Ini mohon maaf ya. Jadi kalau kita bilang pakaiannya sudah sunnah, tapi cara makannya tidak sunnah, wah, ya tetap alhamdulillah sudah ada yang sunnah pakaiannya. Atau sebaliknya, makanannya sebenarnya sudah sunnah, tapi ya pakaiannya masih menggunakan jeans. Menggunakan jeans tidak boleh Kak Ustadz. Ya, kalau kiai-kiai kita dulu kan fatwanya pakai jeans itu katanya Belanda. Iya. Di pondok itu masih sampai hari ini. Kiai saya itu almarhum itu bilang itu. Wong kok koyo londo. Itu. Orang kok seperti Belanda. Ya, santri itu pakai sarung atau pakai celana kain yang rapi. Iya. Bukan tidak boleh sebenarnya, maksudnya beliau. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari pertentangan itu tidak lebih baik, sangat dianjurkan. Ya kan kita pakai celana jeans baik-baik saja. Enggak, maksudnya mu'alim, terutama pengajar dan santri. Berpakaian pakai baju kaos ketika sholat, itu kan sah-sah saja. Tapi kalau untuk santri atau untuk kiai ya jangan. Ya, bukan karena manusia, bukan karena apa. Ya pantasnya dia itu pakaiannya yang baik, yang rapi. Sholli ala husni hayatikum. Sholatlah engkau dengan pakaian atau penampilan terbaikmu. Ya syukur-syukur pakai pakaian yang terbaik, warnanya putih gitu. Ya kalau Ustadz Ali kan bajunya itu kan baju-baju sumbangan sih. Jadi ya biar nanti kalau tidak dipakai kasihan ya. Ya itu seperti itu, penting itu. Nah, ada Ustadz itu kan juga begitu. Kenapa tidak puasa? Jawabannya apa? Dulu ketika jadi santri sudah banyak
puasa. Ya mumpung jadi kiai itu harus lebih puasa. Ya kayak Nabi. Dulu belum jadi Nabi sering khalwat, sering menyendiri beribadah. Setelah jadi Nabi kakinya bengkak. Gitu. Usia 40, 30, 40 doanya untuk diri sendiri. Ya Allah beri petunjuk saya. Usia 40 sampai wafat, Allah berikan petunjuk kepada umatku. Kita doanya hari ini kira-kira apa kalau tahajud? Minta duit. Ya kalau usianya 40 plus minta duit itu sebenarnya bukan waktunya. Tapi ya boleh. Boleh-boleh saja. Sholat duha kita karena apa? Takut fakir. Ya boleh, ya memang ajarannya Rasulullah begitu. Tapi kalau Rasulullah sholat duha doanya bukan minta biar tidak fakir. Iya. Jadi kalau sholat duha Rasulullah berharap dengan sholat duhanya itu bisa umatnya hidupnya banyak yang lebih sejahtera begitu. Kepentingannya sudah kepentingan orang banyak. Nah, ya. Masih ada waktu enggak? Masih ya. Satu lagi ya. Iya. Nufail. Ya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita satu lagi ya. Wa qala Hasan radhiyallahu anhu berkata Sayyid Hasan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalukum manzilatan indallahi taala atwalukum ju'an wa tafakkuran. Afdalukum yang paling utama di antara kalian manzilatan mendapatkan manzilah indallahi di sisi Allah taala, atwalukum yang paling panjang di antara kalian ju'an laparnya, wa tafakkuran dan tafakkurnya. Wa abghadukum dan yang paling membuat marah ilallahi kepada Allah taala dari kalian kullu naumin orang yang banyak tidur, akulin banyak makan, syarubin banyak minum. Iya. Kan jarang mendengar hadis-hadis yang begini kan. Nah. Yang nomor 3, orang yang mengatur perut ini tadi, orang yang puasa atau dia suka lapar, kemudian berpikir, nah, dia akan lebih dekat dengan Allah. Berarti kebalikannya, di sini suka perutnya kenyang, banyak makan, banyak tidur, banyak nganggur, nganggur. Pokoknya ini abghadun membuat Allah marah. Memang Ustaz tahu kalau Allah marah? Saya tidak tahu, saya tidak pernah. Ya ini kan. Hanya pemahamannya itu pakai mafhum muwafaqahnya. Pakai pemahaman yang cocok. Bagaimana maksudnya? Kalau hidup kita terasa sempit, itu masalahnya di sini. Kalau tidak banyak tidur, ya pasti banyak makan. Kalau sudah banyak tidur, pasti ya banyak makan. Kalau sudah banyak makan, pasti banyak tidur, banyak kenyang, banyak nganggur, banyak masalah. Ya. Kehidupan itu ya sederhana, ngatur keuangannya baik, dia produktif bergerak, pikirannya positif memikirkan solusi, hidupnya pasti tentram, berapapun jumlah nominalnya. Gitu. Gitu. Bukan nominalnya. Saya juga sering punya tamunya mohon maaf secara uang nominal mungkin ya Masya Allah. Ya sampai pernah bilang itu Ustadz Ali dampingi saya ya, saya jamin kebutuhan tak selama 1 tahun. Nggak mau. Saya biasa minta sama Allah kok minta sama kamu, turun kelas saya, nggak mau. Harus punya apa istilahnya ya, punya begitu, nggak boleh. Dan nanti kalau kamu rezeki saya yang biasanya sama Allah banyak yang kejutan-kejutan terus saya ikut tiba-tiba kita udah Ustadz minta tolong fatwa yang ini, selesai saya. Enggak mau kalau hanya ditukar gaji UMR bulanan tanpa bekerja begitu ya enggak mau. Ustadz angkanya segini Ustadz, angkanya segini, boleh enggak Ustadz temani saya biar saya ini tidak menjadi jahat. Kamu itu sudah akil balik. Kalau akil balik enggak perlu berteman lama-lama dengan saya.
Saya mengamalkan sunnah itu. Sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dicontoh oleh Ibnu Abbas dan dicontoh oleh Anas bin Malik, itu ketemu santrinya seminggu sekali. Ketemu seminggu sekali itu bukan untuk mencontohi atau bagaimana, ya untuk menjaga muruahnya, biar kiainya tidak terlalu minta sama muridnya di servis, biar muridnya tidak terlalu menyandarkan diri ta'assub, tidak terlalu tidak terlalu berharap, tidak terlalu mengkultuskan kiainya gitu. Nah, saya juga tidak terlalu sibuk sehingga bisa beribadah. Kan saya punya anak, punya istri, ya perlu piknik juga. Iya. Tapi kan dakwah Ustadz, alasan dakwah. Ya. Memang saya dengan istri dan anak-anak saya tidak perlu berdakwah. Itu diantara ulama-ulama yang kejam itu ada. Ya, Anas bin Malik itu kalau dalam riwayat, coba dibaca betul-betul. Kalau ada tamu itu, kenapa kamu kesini? Bawa masalah, pulang ke sana. Ya gitu biasanya. Kereng. Oh, Anas bin Malik, sahabat yang usianya panjang, yang berkhidmah kepada Rasulullah selama 7 sampai 10 tahun, akhirnya hidup di pinggir gunung, setiap hari menggembalakan ternaknya. Itu keren beliau. Saya senang kalau lihat yang begitu. Soalnya kalau kita terlalu bercampur, nasihat kita juga tidak didengar. Ya konsepnya itu zurhibban tasdad hubban. Zurhibban, berziarahlah engkau, bertemulah engkau, hibban, jarang-jarang, tasdad hubban, tasdad akan menjadi bertambah, hubban itu cintanya kepadamu dan cintamu kepadanya. Kenapa kita berkelahi dengan istri? Karena setiap hari sama-sama. LDR juga berkelahi Ustaz, ya karena sebentar-sebentar telepon. Coba 6 bulan tidak usah telepon, yang penting kiriman lancar. Telepon setiap hari, setoran tidak lancar, selesai kan gitu ya, logikanya kan begitu. Nah, ya ini sebenarnya ya candaan tapi penting. Ada beberapa prinsip-prinsip yang dilakukan oleh para sahabat seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan hadirin. Supaya didengar semua. Bapak bertanya supaya didengar semua. Dia selalu ke Gua Hira, ya. Tadi dijelaskan antara 30 sampai 40 tahun sebelum menerima mandat menjadi Rasul. Pertanyaan saya Pak Ustaz, adakah WA? Ya, adakah WA dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad ya sebelum jadi rasul untuk mempersiapkan kepemimpinannya, ya adakah sinyal atau kode keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad bahwa wahai Muhammad, saya akan memberikan mandat kepadamu untuk menjadi rasul, sehingga dia selalu datang ke Gua Hira. Seperti itu Pak Ustaz. Yang kedua, kalau kepemimpinan sekarang tidak ada satu keluarga yang mau menghabiskan hartanya untuk berdakwah atau menjadi leader atau pemimpin, tapi justru keluarga Muhammad SAW, Siti Hadijah, orang yang terkaya di Arab waktu itu, malah habis hartanya untuk berdakwah. Jauh sekali dengan kepemimpinan sekarang Pak Ustaz. Nah, seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sedikit lagi. Kenapa Allah tidak memberikan sarana kepada Muhammad untuk berdakwah? Yang saya katakan tadi, justru
hartanya untuk berdakwah, sampai-sampai Nabi mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, kamu menjadi miskin dari orang yang terpandang di negeri Arab menjadi orang terpapah setelah engkau menjadi istri saya. Apakah engkau tidak menyesal? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Satu dulu ya. Jadi dari Pak Dr. Jamal, ini bahan diskusi dan kajian kita, bukan pertanyaan. Bagaimanapun beliau adalah senior saya di sini kan. Saya ulang lagi, ngaji di Bukit Baruga itu anugerah bagi saya. Sekalipun yang mengundang saya atau yang memperkenalkan saya dengan keluarga besar Baruga itu jarang mengikuti saya ngaji. Jadi, ya Allah, itu yang membawa saya ke sini itu jarang ikut ngaji, Pak Dokter. Kalau lihat rekamannya biar tersenyum dia. Sama saya di dataran itu juga begitu, di Bosowa itu juga begitu, dibawa ke sana tapi yang bawa itu jarang ikut ngaji. Masya Allah. Ini satu satu ibrah ya, satu. Kadang-kadang kebaikan itu dibawa oleh orang yang kadang-kadang memang tidak, Islam ini dibela oleh orang-orang yang tidak terlalu produktif. Ya, tapi ya tetap baik saja. Yang pertama, indikator atau WA dari Allah, sinyal dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwa dia akan jadi Nabi itu ada 4 sinyal ya. Sinyal yang pertama, sinyalnya yang pertama itu ketika bertemu dengan pendeta atau rahib Bakhira. Ya. Jadi ketika Bakhira itu ada, sebenarnya sebelum ini ada, nomor 1 bukan Bakhira. Bakhira itu nomor 2. Fase nomor 2, ya. Yang pertama itu ketika Nabi masih kecil dan dibedah dadanya. Dalam riwayatnya ini beliau berusia 4 tahun ketika berada dalam pengasuhan siapa namanya? Halimah Sa'diyah. Nah, ini isyarahnya. Nabi pertama kali menyadari bahwa beliau Nabi usianya 4 tahun saat dibedah dadanya ketika dia di pengasuhannya Halimah Sa'diyah. Itu cara berpikirnya beliau sudah berbeda dengan anak-anak yang usianya 4 tahun. Dibuktikan usia 6 tahun ketika ikut sama kakeknya sudah bisa membantu beliau bekerja. Di mana-mana anak-anak seusia itu belum mampu untuk membantunya. Nah kalau baca dalam Nurul Yakin itu lebih jelas lagi. Ketika siapa namanya Abu Thalib ya, Abu Thalib itu wafat kakeknya, Nabi Muhammad itu kan keluarganya beliau om-omnya ini mikir siapa yang mau ngurus dia. Yang ngurus malah yang paling fakir itu adalah Abdul Muthalib. Sebab keuletan Muhammad kecil yang usianya 6 tahun, 8 tahun itu tadi bekerja dengan baik dan sebagainya, Allah yubarik ala ahli Abi Thalib. Allah memberikan keberkahan kepada Abu Thalib, menjadikan keluarganya berkecukupan. Itu barokahnya Nabi Muhammad yang rajin bekerja. Masa kecil. Fase yang kedua ketika beliau pergi ke Syam, ini isyarahnya ya, dibelah dadanya saat di Halimatus Sa'diyah. Ini yang kedua adalah Bakhira, pendeta Bakhira. Yang ketiga itu ketika disebut Al-Amin. Siapa Al-Amin? Orang yang dipercaya dalam meletakkan Hajar Aswad. Dan yang terakhir, yang nomor 4 itu adalah kekhawatiran hati beliau. Jadi kekhawatiran hati itu adalah sinyal dari Allah. Di hadis ke-27 di dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu disampaikan kan, istafti qalbak, minta nasihatlah engkau kepada hatimu, salah satunya adalah kekhawatiran ini. Ini Pak Dokter ya. Jadi ada beberapa indikator yang menjadikan Nabi Muhammad itu seolah-olah sudah diketok-ketok. Sekian tahun ada ini lagi. Ini yang paling parah itu di sini. 3 dan 4
meletakkan Hajar Aswad itu kan berkelahi. Kita masih ingat toh? Semua kabilah pengen meletakkan Hajar Aswad dalam pemugaran Ka'bah. Ka'bah itu kan dipugar berkali-kali. Ya, hancur berkali-kali, tapi tidak bisa dihancurkan. Ka'bah tidak pernah bisa dihancurkan, tapi pernah hancur. Berdirinya Ka'bah kehendaknya Allah, hancurnya Ka'bah kehendaknya Allah, tapi Ka'bah tidak bisa dihancurkan oleh makhluk. Itu dikunci ya. Menandakan kekuasaannya Allah itu Masjidil Haram itu begitu. Kan Abraha itu kan pasukan gajah harusnya bisa hancurkan. Nah, tapi kan lucu. Kalau kita bicara dihancurkan oleh pasukan gajah yang segitu banyaknya tidak hancur, turun malapetaka kepada mereka. Tapi kena banjir Nabi Nuh runtuh, dibangun Nabi Ibrahim. Tuh. Kena banjir di di tahun ketika Rasulullah usianya 33 tahun, kena banjir, ya runtuh lagi, kemudian dibangun bersama. Hajar Aswad itu gelundung ke sana, diambil, disimpan gitu kan. Itu menandakan, nanti kalau cerita terus tidak selesai. Nah, iya, iya, baik. Nah, baik Pak Dokter. Nah, setelah adanya kekhawatiran hati dan yang lain-lain kejadian ini, maka beliau memilih, ya kalau kita bicara istikharah kan belum ya, memilih memohon petunjuk kepada Allah memang, dan diberikan kecenderungan hati untuk naik ke Gua Hira, karena di sini Gua Hira ini kondisinya sangat strategis untuk melihat alam. Dia dataran tinggi dan bisa melihat lingkungan, melihat sekeliling. Nabi Muhammad itu kalau di Gua Hira, yang sudah pernah ke sana kan melihat sekeliling, padahal guanya kecil sekali gitu. Seperti yang dilakukan oleh datuknya Nabi Ibrahim. Ya, beliau naik ke satu jabal yang tinggi, di sana di atas batu yang besar, ketika melihat bintang, melihat bulan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini ya, memang penting seorang pemimpin itu punya nadhrah, punya penglihatan yang kompleks, komprehensif, data yang kompleks, data yang kuat. Seperti Rasulullah melihat data itu tadi. Data dari dalam juga data dari luar gitu. Wallahu alam, itu dulu Pak Dokter. Saya tidak mampu untuk menjelaskan yang lebih panjang dari ini. Kecuali nanti ada kitabnya, nanti bisa dikaji. Yang kedua, keluarga Nabi Muhammad habis-habisan. Memang Allah itu memilih. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah itu memang maha memilih. Di dalam Quran dijelaskan, Allah itu memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim beserta keluarga Imran beserta keluarga, alal alamin, lebih daripada alam semesta. Dzurriyatam ba'duha mim ba'd. Keluarga mereka itu berhubungan satu dengan yang lain. Nabi Muhammad keturunan Ibrahim, memang energiknya luar biasa. Energi kedekatannya dengan Allah itu genetik ya. Jadi ada gen yang diturunkan di situ. Khadijah dengan Muhammad itu kan satu nasab. Ketemu di atasnya kilap itu kan ketemu satu nasab. Keturunan Adnan. Jadi kalau dibilang Rasulullah itu adalah pendatang. Kan Rasulullah dari Ismail. Ismail dari Ibrahim dan Hajar. Ibrahim dari Irak, Mesopotamia. Hajar dari Kipti, dari Mesir. Iya, jadi dari Mesir, suku Mesir. Merantau ke Palestina. Di sana Hajar hamil, Sarah memohon kepada Allah untuk biar tidak cemburu. Kemudian Sarah dirantaukan oleh Ibrahim di Mekah. Rasulullah itu mengatakan bahwa memang saya ini juga pendatang. Dan Nabi Adam juga begitu bilangnya, saya juga hanya pendatang. Saya lahir di surga, merantau ke dunia, nanti akan kembali ke surga. Kalau bahasanya Ustadz Dimas Mariono, itu kan
Senior saya juga kalau bilang kan, orang kalau tidak pulang ke surga itu salah alamat. Mintanya sama Ayu Ting Ting. Iya, itu kalau canda-canda. Itu jadi kenapa? Allah memang memilihnya nomor satu. Yang kedua, orang yang dipilih oleh Allah itu memiliki apa namanya mahabbah al-haqiqiyah, kecintaan yang nyata, kecintaan yang tidak semu, cinta yang asli, cinta yang murni. Itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kalau tidak dekat dengan Allah, kita tidak bisa menemukan cinta yang murni tersebut. Ya, dalam nikah itu kalau kita melihat dalam pernikahan, aktsarun nas, kebanyakan manusia itu liqadha'i syahwah, untuk memenuhi syahwatnya sebenarnya. Wa ba'dan qita'i syahwatihim, setelah syahwat mereka tertunaikan, soro tasfiyatan lahum, menjadikan kesucian pada dirinya, sehingga dia ketika bertemu dengan istrinya, berkumpul dengannya dan sebagainya, dia mengingat Allah di dalamnya. Ya, lebih baik tetap menikah meskipun meskipun menikah itu karena syahwat. Nah, begitu beda dengan Khadijah dan Muhammad. Muhammad menerima lamaran Khadijah itu karena al-mahabbah al-haqiqiyah, ada cinta yang sejati di dalamnya. Nah, begitu juga dengan Khadijah yang bertemu dengan Muhammad, itu benar-benar ketemu al-mahabbah al-haqiqiyah, cinta yang benar-benar murni. Yang mempertemukan dua cinta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tetap lebih penting daripada apapun. Lebih penting daripada Khadijah dan fisiknya, lebih penting daripada Muhammad dengan segala fisiknya. Itu kalau saya punya kitab Al-Bushra ya, itu munaqobahnya Sayyidah Khadijah. Boleh jalan-jalan ke rumah kapan-kapan ada waktu. Itu menceritakan ketika wafat itu Sayyidah Khadijah masih minta maaf sama Rasulullah. Wahai Nabi, mohon maaf saya baru mengantarmu sampai di sini. Tapi jika nanti engkau membutuhkan apa yang masih bisa dimanfaatkan dari tubuhku, jika tulangku bisa digunakan untuk bagian perahumu yang terbuka atau terkoyak, dan jika rambutku masih bisa untuk mengikat dari bahteramu yang rusak, manfaatkan Nabi. Laqad raditu, aku benar-benar telah ridho. Kalau istrinya bapak wawas pulang tidak bawa uang. Gitu. Ya, tapi ya memang Masya Allah itu ya. Jadi kitabnya Al-Bushra itu, kalau guru-guru kami itu kalau mendengarkan lagu Sa'duna fid dunya, itu syair Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra, itu kalau guru saya itu nangis. Saya kalau ngenang Sayyidah Khadijah itu nangis. Kenapa? Khidmahnya kepada Rasulullah. Sebab khidmahnya itu loh, hadis man khodama khudima, barang siapa melayani dia akan dilayani. Tidak ada keturunan Rasulullah itu kecuali lahirnya dari Khadijah. Itu yang keturunannya lestari. Allah memuliakan Maria Al-Qibtiyah dengan Ibrahim, tapi Ibrahim wafat. Sedangkan dari Sayyidah Khadijah itu punya anak 6. Ya, ada punya anak 6. Yang 5 wafat duluan sebelum Rasulullah wafat. Sisa 1 yang namanya Fatimah. Fatimah anak 2, sebenarnya ada beberapa anaknya. Yang masyhur Hasan dan Husain. Dari keturunan Hasan, dari keturunan Husain, nah itu kemudian ke bawah. Jangan ditanya saya masalah polemik nasab itu ya. Saya tidak membahas itu, tapi membahas tentang Allah memuliakan Khadijah karena mahabbah al-haqiqiyah. Dan mahabbah al-haqiqiyah, tulis dulu lah daripada lupa nanti. Ya, al-mahabbah, al-mahabbatu al-haqiqiyatu, haqiqiyatu, cinta yang hakikiyah, hakikiyah. Itu semuanya disandarkan kepada Allah. Cinta yang benar-benar disandarkan kepada Allah. Nah,
berkah mahabbah yang hakikiyah ini ada dua jalur. Kalau Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad itu namanya jalur ittirori. Nah, ini ngomong kemana lagi? Ittirorun, ittirorun itu apa? Memang anugerah paksaan dari Allah. Paksaan anugerah dari Allah. Nah, kalau kita jalurnya di sini namanya ikhtiyariyun. Ikhtiyarun ini apa? Diupayakan. Bagaimana kita bisa nyampe kepada cinta yang hakiki? Diupayakan. Satu, ya pasti belajar. Yang kedua, pasti berdoa. Tiga, ya harus punya guru yang lurus tentunya. Nah, yang keempat itu adalah istimsak ai istiqomah. Nah, ini. Bagaimana kalau kita satu saat, kan ada istiqomah itu penting ya. Ada temannya Kak Opi itu kalau di Makassar ini ada trainernya STU ya, yang punya anak kecil. Salah satu temannya beliau itu yang benar sudah kaya betul, anaknya juga di lembaga kami juga. Itu kalau sedekahnya ngeri, 1 miliar atau bagaimana itu ya pernah dia sedekah. Di satu hari itu cerita bahwa setelah sedekah besar itu dia hilang rasanya. Dari ketika jadi pengusaha biasa, terus kemudian dia grow up usahanya sampai bisnisnya bagus, pernah sedekah banyak. Setelah sedekahnya banyak, itu hilang rasanya. Kayak saya sudah mencapai karena memang salah. Secara niat bekerja keras biar sedekahnya banyak itu salah. Dalam kajian tasawuf, bekerja keras menghasilkan uang yang banyak itu untuk digunakan biaya ibadah. Biaya ibadah itu yang benar, bukan sedekah yang banyak. Kalau sedekah banyak tercapai, nanti setelah sedekah itu rasanya hambar. Tapi kalau ibadah yang panjang, itu tidak habis-habis. Rasulullah punya ghanimah, dapat sekian dinar, dirham, habis. Besok dapat ghanimah lagi, dihabiskan lagi. Sehingga al-mahabbah al-hakikiyah itu tidak hilang. Ada orang yang pengen kaya, setelah kaya pengen sedekah banyak, setelah sedekah banyak, terus kemudian dia kehilangan rasa dengan keluarganya, dengan apa-apanya, sehingga dia harus melampiaskan yang lain. Ya nasihat saya sisa satu, yang penting kamu tidak maksiat. Orang yang meninggalkan mulazamah istiqomah itu memang bermasalah. Dulu ketika kamu belum duitnya banyak rajin ke masjid, sekarang dengan alasan safar kamu jarang ke masjid. Padahal enaknya itu apa sih? Safar, posting keberhasilan kita, macam-macam itu apa? Kalau tidak bisa, singgah di masjid. Kalau kita muslim, kalau non muslim ya Allah alam. Itu salah satunya ya. Ya. Mahabbah al-hakikiyah, Sayyidah Khadijah dan Rasulullah itu bisa menghabiskan hartanya berkali-kali. Ya, itu. Kalau kita kan mindsetnya sekali saja. Ya, mirip dengan mindsetnya orang Jawa. Orang Jawa itu kan kurban itu kan satu kali. Makanya korban di Jawa itu terutama di Ponorogo, di kampung kami, meskipun ilmunya banyak, ya mereka itu mindsetnya ya hanya satu kali. Ya kalau di Makassar kan tidak, meskipun dalilnya tidak hafal, setiap tahun ya saya paling depan. Ya nanti di surga ya semuanya pasti ya bisa jadi orang-orang Makassar akan lebih tinggi. Kadang-kadang dianugerahi ilmu banyak, amalnya sedikit. Kadang-kadang dianugerahi amal yang banyak, ilmunya tidak terlalu banyak. Mana yang baik Ustaz? Dua-duanya baik. Ya. Nah, yang terakhir tentang sarana dari orang lain. Al-ulama, para ulama atau para ambiya. Al-ambiya wal ulama itu musibatuhumul faqr. Al-ambiya. Saya makan waktu banyak sekali ya, mohon maaf. Wal ulama. Masih berapa Pak Ahyar? Wal ulama itu ujian pertamanya adalah musibatuhumul faqr.
Nabi dan ulama itu musibah pertamanya adalah tidak punya uang, fakir, miskin dia. Nabi Adam tidak ada, Nabi Nuh tidak ada. Ya, siapa lagi? Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu punya rezeki kan harusnya punya rezekinya sendiri, diasuh oleh Fir'aun. Coba donaturnya Fir'aun. Nabi Ibrahim, Azar, itu tidak mandiri-mandiri malah bekerja sebagai penjual patung, macam-macam. Makanya jadi ulama itu yang tidak enak. Itu termasuk Ustadz Ali ini kan lama di Makassar, tidak kaya-kaya, belum ya, jadi mungkin begitu. Fakir saja, jadi ya tidak apa-apa. Sudah fakir sombong lagi, ya, naudzubillah. Ya tidak sombong, tapi memang harus menjaga. Nanti kalau saya terlalu diservis, saya juga susah hidup saya. Biasanya saya minta sama Allah terus minta sama jamaah kan pusing nanti. Nah itu kan tidak boleh. Nih musibahnya fakir. Kenapa kok fakir? Biar ada keseimbangan. Ya mohon maaf, biar ada keseimbangan. Nabi membawa wahyu, umat membawa khidmah. Khidmah itu pelayanan. Khidmah membawa pelayanan, pelayanan ini akan membawa mereka kepada karomatun, kemuliaan. Hanya ikramul mukminin, khidmatul muslimin, itu menempati akhlak yang tinggi setelah akhlak nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.